Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rami Zahara, NPM 2403501001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab yang saya dapat, yaitu chi-square. Jadi saya akan menjelaskan dari basic teori hingga contoh pembahasan latihan soalnya. Nah, jadi langsung aja, yang pertama adalah basic teorinya. Basic teorinya di sini ada tujuan. Jadi tujuannya chi-square ini adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdapat pada baris dan kolom. Jadi untuk chi-square sendiri ini dia adalah statistik non parametrik. Artinya apa? Artinya adalah dia tidak memerlukan normalitas data karena dia itu menggunakan data yang berbasis perhitungan frekuensi, bukan nilai rata-rata. Nah, jadi kita nggak usah pakai asumsi normalitas data, sehingga kita akan lebih mudah untuk menghitung ya, dan mengetahui hubungan antar variabel. Nah, untuk skala datanya di sini ada dua, yaitu kita memakai nominal dan juga ordinal. Nah, nominal ini itu dia istilahnya kayak label gitulah. Dia nggak ada urutannya dan dia juga nggak bisa dibandingin. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak jenis kelamin, jenis material, ataupun status kelulusan dan lain-lain. Sedangkan yang ordinal ini contohnya adalah resiko, misal resiko tinggi, rendah, sedang, terus mungkin tingkat kepuasan, tidak puas, puas, sangat puas, seperti itu, dan dia ada urutannya. Nah, kedua data ini itu termasuk data kualitatif ya, dan dari dua data ini, nominal dan ordinal ini, pasti akan terdiri dari beberapa kelompok, bisa 2 atau lebih, sehingga kita nanti akan membuat yang namanya adalah tabel kontingensi. Nah, kemudian syarat uji chi-square. Yang pertama, tidak ada sel yang nilai frekuensinya atau F0-nya itu 0. Jadi nggak ada ya. Dan yang kedua, jika tabel kontingensi 2x2, FH atau frekuensi harapannya itu tidak boleh kurang dari 5. Nah, kalau misalkan dia tabelnya lebih dari 2x2, maka FH kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Nah, tabel kontingensi 2x2 ini maksudnya apa? Contohnya, kayak misal kita meneliti jenis kelamin dan juga tingkat kelulusan misal. Nah, tingkat kelulusannya kita ada 2 kategori, yaitu lulus dan tidak lulus. Jenis kelaminnya kita ada perempuan dan laki-laki. Maka itu dikategorikan sebagai tabel kontingensi 2x2, seperti itu. Kemudian lanjut ke hipotesis dan pengambilan keputusan. Kita harus mengetahui dulu nih H0 dan juga H1. H0 itu artinya dia tidak ada hubungan antar variabel, sedangkan yang H1 itu ada hubungan antar variabel. Nah, bagaimana pengambilan keputusannya? Nah, kita di sini ada 2 kategori ya, yaitu yang pertama, C hitung kurang dari C tabel, maka H0 diterima. C hitung lebih dari C tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika kita menggunakan software, biasa kita akan menemukan nilai p-value. Nah, jika p-value-nya kurang dari 0,05, maka ada hubungan di situ. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan. Nah, 0,05 ini dapat dari mana? Jadi 0,5 ini biasanya dapat ditentuin ya, alfanya mau berapa. Nah, misal kalau 0,05 ini berarti dia pakai 5%. Nah, alfa ini itu menunjukkan batas kesalahannya. Batas kesalahannya ini berarti intinya seperti berapa persen kita menerima resiko kesalahan dari data kita gitu. Misal dari 100 penelitian, maka kita dapat menerima 5 kesalahan data. Seperti itu. Oke, lanjut aja ke contoh soal ya, biar nggak lama. Contohnya, seorang dosen teknik sipil ingin mengetahui apakah tingkat kehadiran mahasiswa berhubungan dengan kelulusan. Kemudian dosen mengumpulkan 70 data dan dikelompokkan berdasar tingkat kehadiran, ada tinggi sama rendah, serta status kelulusan, lulus dan tidak lulus. Berarti ini kita bisa tahu bahwa dia tabel kontingensinya adalah 2x2 kan. Nah, seperti ini datanya. Sebenarnya ini tuh ada data mentahannya, lalu baru dibikin tabel kontingensi seperti ini. Cuman karena ini gak cukup ya, jadi langsung aja tabel kontingensinya seperti ini. Ada kategori tinggi rendah, kehadiran, sama lulus tidak lulus. Kita bisa tahu, lalu kita cari totalnya berapa, baris kolom berapa. Kemudian kita cari FH-nya atau frekuensi harapan. Jadi cara nyarinya itu adalah sigma baris per sigma data dikali sigma kolom. Nah, di sini kita bisa tahu kalau tinggi lulus itu 25,7, 14,8 dan seterusnya. Nah, dari data ini, perhitungan ini kita harus
mengetahui apakah dia lebih dari 5 ataupun kurang dari 5, karena syaratnya tadi uji chi-square adalah untuk tabel kontingensi 2x2 maka FH-nya tidak boleh lebih kecil daripada 5. Nah, karena ini lebih ya dari 5 semua, maka kita bisa lanjut ke uji chi-square-nya. Nah, untuk data tabel 2x2 maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi N itu jumlah datanya, terus A, D, B, C itu dari ini ya. Ini kita kategorikan seperti A, ini B, ini C, ini D, misal seperti itu. Nah, jadi tinggal dimasukin aja, dapatlah kita nilai 21,9. Selanjutnya kita cari derajat kebebasannya. Nah, kita bisa misalkan ini pakai alfanya 0,05 ya, karena emang umumnya pakainya 0,05 karena dia dipilih dan dikategorikan sebagai tidak longgar dan juga tidak ketat, jadi ideal gitu 0,05. Nah, kita bisa tahu bahwa DP ini kita uraikan menjadi K-1 dikali B-1 karena kolomnya tadi 2 dan barisnya 2, jadi 2-1 kali 2-1 ya berarti 1 kan. Nah, kita dapat hasilnya 3,841. Kemudian kita ambil keputusannya. Karena C hitungnya lebih dari C tabel, C hitungnya tadi yang ini ya, yang 21,9 lebih dari 3,841, maka kita bisa simpulkan bahwa ada hubungan secara signifikan antara tingkat kehadiran dan juga status kelulusan. Seperti itu. Nah, karena kita ini menggunakan manual ya, jadi kita harus tahu juga cara Excel dan juga Minitab untuk meminimalisir adanya kesalahan. Nah, ini sudah saya hitung juga di Excel, dapatnya C hitungnya 21,91, C tabel 3,84. Oke, berarti benar ya. Dan cara Minitab, jadi cara Minitab itu tinggal masukin aja data mentahnya, terus kita klik ini start ya, start, lalu tables dan chi-square test for association. Nah, kita cantumin ini datanya di rows kelulusan, kolom kehadiran gitu, langsung muncullah ini. Nah, ini sesuai kan tadi 19,29, 25,21 seperti perhitungan kita tadi ya di atas. Nah, ini ya kan 25,7, 19,28. Oke, sesuai. Jadi perhitungan kita sudah benar. Kemudian kita lihat chi-square testnya, dia 21,9, terus p-value-nya 0 karena tadi kita pakai software ya, berarti p-value jika kurang dari 0,05 maka tadi ada hubungan ya, berarti benar ya. Nah, seperti itu cara bacanya. Oke. Next ada bagaimana jika tabel kontingensinya dia lebih dari 2x2. Jadi pengerjaannya cukup beda ya. Tapi cuma sama-sama gampang sih karena kita dibantu sama software juga ya. Jadi kalau misalkan di Excel kita tinggal nambahin, kita cari FO-nya, kita cari FH-nya sama seperti tadi caranya. Kemudian kita tambahin dua tabel di sini ya. FO minus FH dipangkatin 2. Jadi 15 dikurangi 7,5 dipangkatin 2 hasilnya dapat segini. Begitupun seterusnya. Kemudian tabel berikutnya yaitu yang FO min FH pangkat 2 ini kita bagi sama FH-nya. Jadi ketemu segini. Nah, kemudian kita butuh apanya? Kita butuh total dari FO min FH pangkat 2 dibagi FH-nya ini. Jadi karena rumus dari chi-square sendiri itu adalah X kuadrat sigma FO min FH kuadrat per FH. Nah, ini adalah rumus chi-square-nya. Maka didapat perhitungan 17,78 untuk C hitungnya. Kemudian C tabelnya sama ya, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari tadi, kayak tadi ya. Berarti X tabelnya itu karena dia kolomnya ada 2 sedangkan barisnya ada 3, jadi kayak gini, 1 dikali 2 maka 2. Nah, kita lihat tabel apa ini, berarti hasilnya 5,991 gitu. Nah, sedangkan di Minitab kita sama caranya kayak tadi persis, tinggal kita cek aja ini hasilnya sudah sama ya seperti perhitungan kita di sini, berarti sudah benar. Kemudian kita ambil keputusannya, C hitung lebih dari C tabel maka ada hubungan, berarti ada hubungan antara
tingkat pengalaman kerja dengan kejadian kecelakaan gitu. Ini P value-nya bisa dilihat juga, dia kurang dari 0,5 ya. Maka chi-square-nya ini juga 17,778 ya, sesuai sama perhitungan kita tadi. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.